rekan-rekan semuanya. Maaf terlambat 3 menit, ada problem di jaringan wifi. Kita teruskan diskusi malam ini, pembicaraan malam ini tentang jagat maya. Jadi kami masih melanjutkan Mandala Jagat Maya seri kedua. Mohon maaf, kita tunggu Mas Agung. Oke, jadi malam ini kita akan meneruskan tanggal 27 Rabu Pon. Halo Mas Agung. Halo Pak, Ma kok tadi maaf, sangat susah ya hari ini tadi ya? Saya, ini crowded Mas hari ini. oh, saya coba Ini berkali-kali saya nggak saya bisa. pakai eh, apa namanya, ikat dari Banten Mas, dari Baduy. Jadi Wah, menurut berita di media bahwa Baduy ini ternyata tidak ada yang kena COVID Mas. nggak Makanya bagus. Bagus. saya pesan ini langsung dari sana, moga-moga kita tetap selamat. Mm. Mas Agung, kita meneruskan. Jadi ada beberapa pertanyaan sebelum sebelum kita teruskan. Jadi saya mau membacakan dulu pertanyaan. Yang pertama Mas Agung, ini dari Mas Sandiana Bastaman. Nah, dia menanyakan bahwa tempo hari disinggung di Zoom waktu topik tanda-tanda zaman bahwa Nogo Tapak Angin itu makanannya api. Jadi saya teringat belasan tahun lalu tetangga saya Pak Ali meninggal dunia. Katanya dimakan kala. Karena kebetulan pada jam dan hari itu Pak Ali berjalan ke arah berhadapan dengan kala yang sedang lapar. Apakah ini sama dengan kasus yang ramai diberitakan dan bagaimana cara mengetahui letak posisi Nogo Tapak Angin supaya kita terhindar? Nah, Mas Agung, ini izinkan saya menjawab. Jadi dari beberapa keterangan Mas Agung ini ada saya summarize. Jadi penjelasan tentang Nogo Tapak Angin itu ada 3. Pertama dari gamelan, di situ ada simbolisnya. Kemudian kedua dari serat-serat kuno. Kemudian dari yang ketiga adalah simbol-simbol yang ada di dalam situs-situs. Nah, ini serat kuno. Sebenarnya untuk menjawab ini, Mas Agung, ini ada apa namanya? Ini saya kumpulkan. Nih, saya mohon izin untuk. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 untuk menjawab pertanyaan mengenai Nogo ini. Nah, tapi karena ini nggak mungkin sesi ini kita mengenai jagat maya, makanya saya mengambil salah satu aja, Mas. Ini dari serat selebaran Raja Kuning pupuh ke-20. Nah, di sini saya agak mundur. Nah, ini di sini kelihatan, Mas, bahwa yang ke-20, Ratu itu asikep belani bangsa tansah ana samadyaning renggana. Nanging setengah ije ana buburon, marga dicurigani dening jaba jero luwih para pidak pandharakan. Sebab yen iku katon bakal mbabarake saking lelakon kang ora bener. Temah ora bisa kakeh utawa ngaji mumpung. Kersa Allah wus cedak titi mangsane arep binabar kanggo melerat saking piala kang rumangsuk samungsa Jawa. Babare ratu iku mawa gara-gara sindung riwut Krakawati ngakakak kilat tatit sliweran bledek ampar-ampar. Nah ini Mas, jadi ini yang di udara bledek ampar-ampar. Jadi ini saya jawab satu aja Mas, jangan banyak-banyak ini. Bener nggak Mas itu Mas? Ya betul Pak. Betul Bisa ya? nemu satu dari mana itu Pak? Ada deh. Saya begitu kan nggak ada itu. Kira-kira aja sesuai dengan Mas Agung. Nah, oke Mas, untuk mempercepat waktu, ini ada satu lagi Mas, pertanyaan
dari Mas Ari Surya Atlan, Salamenyan. Wah, ini ada tiga ini. Jadi satu, yang pernah Mas Agung sampaikan bahwa pada lagu Indonesia Pusaka ada kode sebagai petunjuk dari leluhur. Saya cek pada lagu-lagu wajib Indonesia yang lain, menemukan beberapa lagu tidak menyanyikan penuh. Ada bait atau stansa yang tidak dinyanyikan. Contohnya Indonesia Raya, Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka. Apa yang terjadi bila lagu tersebut dinyanyikan sesuai aslinya atau penuh? Apakah itu termasuk mantra? Makanya disembunyikan. Jadi memang ada beberapa ini Mas ya, stansa yang dihilangkan. Kemudian yang kedua, saya pernah melihat film Rusia bergenre science fiction. Ada teknologi yang bisa menarik air jadi kubah yang menutup satu kota dengan ketebalan air hingga 3 km. Teringat yang Mas Agung sampaikan tentang benua Atlantis yang tercover sehingga tidak bisa dilihat. Apakah ini termasuk tanda dari leluhur kepada bangsa Rusia untuk membangkitkan peradaban ALM, Atlantis Lemurian Mojopahit, sebagai ganti apabila bangsa Indonesia tidak nguri-nguri sejarahnya? Wah, ini dipindah. Apakah bangsa Rusia lebih menyanners daripada orang Jawa? Wah, ini keren ini. Yang ketiga, dari mana saya sebagai pribadi bisa memulai untuk membangkitkan Nusantara Atlantis, sementara sebagai orang awam baru bisa gregetan. Nah ini gimana ini Mas? Kok Atlantis mau dipindahin ke Rusia, ini ceritanya gimana? Sebelum masuk Moyo, ini dari Mas Ari Surya Mas, gimana? Sudah saya jawab sih Pak, itu di postingan. Sudah saya jawab ya, bahwa apa namanya, untuk masalah lagu, itu kalau dikatakan itu adalah mantra, enggak ya. Tapi mendekati mantra ya. Karena mantra itu kan berarti sandi atau Pak, atau kode atau password gitu. Tapi kalau zaman dulu kan bukan password ya, apa namanya, satu bait puisi penuh gitu biasanya. Bukan satu bait sih, malah satu puisi penuh gitu, berapa sekian bait itu namanya mantra. Jadi kalau dikatakan password itu kan cuma satu kata ya, satu kata gitu namanya password. Ini lebih dari satu kata. Jadi gitu. Dan yang namanya mantra itu atau Pak Sandi itu kalau gampang dipecahkan namanya bukan sandi lagi toh Pak, berarti akan sia-sia, kode-kode itu akan jadi nggak ada gunanya lagi ya untuk sesuatu yang sifatnya rahasia. Jadi bukan seperti itu yang namanya ini. Kalau kode itu biasanya memang sesuatu yang sangat susah dimengerti, malah kadang-kadang nggak ada artinya. Seperti misalkan Pak Marius bikin password di laptopnya, itu belum tentu yang kata-kata penting, malah mungkin nggak ada artinya sama sekali kan Pak. Ya, tapi karena memang supaya rahasia atau data kita tidak bisa kebaca orang ya seperti itu, yang namanya password memang tidak bisa diterjemahkan, biasanya seperti itu. Terus untuk masalah yang itu tadi, yang kedua itu apa ya, tentang masalah ini ya, apa tadi? Jadi dia ada teknologi di Rusia, ada teknologi yang 3 kilo dia air laut itu bisa menutupi satu kawasan. Nah, dia khawatir kalau kita nggak menguri-nguri sejarah itu, katanya Atlantis bisa pindah ke Rusia. Enggak Pak, tetap enggak. Karena teknologi itu masih jauh kok, masih jauh tertinggal mereka. Walaupun mereka saat ini termasuk yang tertinggi di dunia, tapi di dunia yang kita lihat, tapi untuk di dunia yang sebetulnya, jadi ada beberapa hal yang menutupi wilayah mereka sampai nggak bisa kelihatan, itu tidak. Karena kalau kita melihat dari pantai selatan Jawa, itu kita bisa melihat ada lapisan yang bentuknya gray area ya, lapisan abu-abu di atas batas cakrawala, di mana matahari nggak akan bisa nembus itu gitu. Itu berarti kan tinggi bangunan. Kalau kita ukur, betul-betul kita ukur, itu kira-kira bangunan di sana itu kira-kira hampir 20 km ya, kalau kita ukur dengan menggunakan trigonometri yang benar itu, dengan jarak segitu gitu. Nah, terus kemudian ketebalan airnya sendiri kalau berdasarkan ini ya, beberapa serat kuno yang tidak bisa saya sebutkan, itu kira-kira kalau dihitung dengan menggunakan satuan meter itu bisa sampai 200 meter. Jadi udah 20 kilo, tebelnya lagi masih 200 meter. Jadi kalau berocok turun begini, sehingga kalau ada kapal induk terbesar sekalipun itu masuk pasti akan kelelep Pak, nggak akan sanggup. Karena kalau mereka kan punya cara untuk membuka, harus keluar atau masuk lagi lewat cara seperti itu. Itu penggambarannya digambarkan dengan jelas oleh mantan Presiden Soeharto di museum Taman Buah Mekarsari itu Pak, yang di
gedung paling belakang. Itu kelihatan seperti itu. Pola penggambarannya seperti itu. Cuman skalanya mungkin tidak tepat, tapi penggambarannya seperti itu. Tapi beberapa orang yang pernah ke sana, seperti Bapak Barat Wiryo yang menggunakan mobil Fiat 125 atau apa ya warna hitam gitu, yang sekarang masih ada mobilnya. Itu waktu ke sana ya menceritakan seperti itu, bangunannya tinggi sekali. Kalau diukur kilometeran, jadi bukan hanya satu dua apa ratusan meter, kilometer, dan itu bukanya itu diceritakan seperti itu. Jadi itu tidak ini ya apa namanya, bukan suatu hal yang mustahil untuk Atlantis, tapi untuk kita memang saat ini teknologi kita belum sampai. Bahkan Amerika pun nggak akan bisa itu seperti itu untuk saat ini. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir, teknologi itu tidak akan istilahnya tuh 1% pun belum nyampe kok Pak. Gitu. Kalau 1%, kalau sudah sampai 10% minimal mereka tuh bisa ngelihat lah. Minimal masih kurang menyanya lah Pak. Khawatir. Oke, Mas, kita teruskan. Namun sebelum kita teruskan, saya mau menyapa ada namanya Wisanggeni Kopi Merapi, Mas. Ya, saya lihat karena beberapa komennya saya lihat IG-nya itu cakep sekali. Bilangnya di sini 4,5 kilo dari puncak Merapi. Jadi teman-teman menyaners kalau ke sana mohon minta diskon. Kalau tidak dapat diskon, nanti saya remove dari sini aja dari kan nambah temen toh Mas. Nambah temen di Merapi kan siang tadi lagi meletus. Nah, ini moga-moga makanya saya jadi ingat ini ada Wisanggeni Kopi. Saya belum ke sana sih, cuman IG-nya lucu-lucu, ada sepedanya, terus view-nya bagus. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Ini sudah 10 menit Mas. Kita lanjutkan, kita banyak nih, ada 28 slide Mas. Nah, ini cahaya Durandari lebih menyilaukan dan lebih kuat dari Hapsara Hapsari. Ini maksudnya apa Mas? Jadi gini Pak, tataran yang ada di sana ya. Jadi saya ini sebelumnya untuk disclaimer bahwa kita tidak menceritakan jadi negara kita ya, tapi yang menceritakan yang ada di sana, bahwa dari tataran, kan banyak orang yang ngomong nanti kamu ketipu kalau ketemu ini ternyata ini adalah buto karena dia bisa saling wujud dan sebagainya. Itu bisa dibedakan Pak. Jadi kalau kita melihat golongan berkasaan itu jelas nggak punya cahaya sama sekali di belakangnya. Jadi yang mengelilingi dia itu nggak ada. Kalau Hapsara Hapsari ada, maka tapi lebih tipis ya. Kalau Durandari udah mulai sangat silo Pak, bener-bener sangat lumayan silo. Makanya Durandari jarang langsung yang menemui manusia. Makanya yang diperintahkan untuk ketemu dengan manusia secara langsung itu yang Hapsara Hapsari, karena supaya tidak merusak mata manusia yang bertemu gitu. Jadi memang ada ini. Oh ya Pak, itu menyangkut masalah tadi Bapak ceritakan bahwa Merapi makin meletus. Makanya saya sudah ngomong berkali-kali kan, kalau bisa itu mulai pada menghitung gravitasi, karena range perubahan gravitasi antara kecil dan besar itu kalau makin lebar ya pasti akan makin banyak seperti itu. Tapi kalau kita semuanya pada menghitung, minimal tahu daerah yang kira-kira aman di mana, daerah yang tidak aman di mana gitu. Jadi supaya tidak dianggap sebagai meresahkan masyarakat, maka sebaiknya menghitung sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalah dulu sama ini lembaga yang hanya bisa menceritakan memberitahukan setelah terjadi letusan gitu kan. Kita kan sudah memberitahukan dari lama. Gitu ya. Oke, lanjut dulu, Pak. Oke. Tapi moga-moga aman Mas ya letusannya ya Mas ya. Lah kalau range gravitasi yang melebar terus ya pasti enggak, Pak. Pasti enggak. Ya. Oke. Mas, sebenarnya saya ada pertanyaan dikit. Tadi ada sinar silau terus bahaya kalau langsung itu waktu Nabi Musa di Gunung Sinai itu juga sinar juga Mas ya? Nah itu saya tidak tahu Pak. Oh enggak, oh ya. karena ya. Leluhur saya di sini soalnya Pak, bukan di sana leluhur saya. Oke, ya pokoknya ini ada kaitannya dengan sinar-sinaran lah pokoknya Mas. Ya, center ya. Oke. Yang kedua Mas, tanpa sadar kadang orang berusaha menutupi matanya agar tidak terkena sinar yang menyilaukan. Oh tadi ya, udah dijelaskan ya, Durandari ya. Sangat silo Pak, beliau itu sangat silo. Walaupun sebenarnya beliau juga tidak mau kalau kita tidak melihat beliau, tapi masalahnya memang kekuatan yang dimiliki Durandari melebihi Hapsara Hapsari, sehingga cahaya yang di belakangnya ini benar-benar sangat lebih kuat daripada si Hapsara Hapsari, jauh sekali.
Ini Hmm. baru-baru sampai Durandoro-Durandari, belum ke Widodoro-Widodari ke atas. Dan ini tatarannya masih Dangyang ya. Jadi masih Hmm. Dangyang. Dangyang itu dari mulai Hapsoro Hapsari sampai ke Widodoro-Widodari itu Dangyang. Di atasnya itu Oh. berarti Sangyang. Gitu. Oh. Tadi saya pikir Mas Dorandoro itu maksudnya nggak punya Doro gitu kan. Dorandoro gitu. Jadi podo Durandoro. orang Doro. Saya pikir gitu. Ternyata enggak ya. Oke Mas. Yang berikutnya slide ini. Nah ini. Jadi kita hormat Mas ya. Kalau ada sinar yang berwibawa itu Mas ya. Iya, karena kita nggak bisa melihat, mau nggak mau kita nutupin mata begini kan Pak. Hmm. Sehingga akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya dibakukan menjadi upacara kalau menghormati sesuatu di depan kita yang punya lebih luhur, maka dengan menghormat begini kan. Tapi sebenarnya pada dasarnya harusnya nutupin mata, gitu. Hmm. Karena itu yang saya alami kalau ketemu dengan tataran kadewatan kan harus apa ya, bukan nggak, beliau nggak minta untuk begitu, tapi ya memang ya nggak bisa Pak. Memang harus Hmm. mau nggak mau harus menutupin mata karena berat sekali. Kalau enggak ya habis Hmm. mata saya, gitu. Oke. Kita teruskan Mas. Berikutnya ini. Nah, ini bagi Dorandoro-Dorandari, manusia itu dianggap anak-anak yang harus mereka jaga. Jadi sebetulnya tidak perlu takut Mas ya kalau kita tiba-tiba ketemu begitu Mas. Memang tidak perlu takut, Pak, karena bagi mereka memang kita itu adalah keturunannya. Kita adalah anak-anak yang anak anak putu kalau mereka nyebut. Maka kadang-kadang kalau kita salah pun masih akan dibelain sebenarnya. Gitu. Hmm. Yang saya perhatiin begitu. Makanya kadang-kadang ya ya tapi karena mungkin perbedaan tradisi antara sini dan sana ya, antara di negara kita Hmm. dan di sana. Kalau di sana kan itu dimuliakan sekali. Kalau di sini kan ya gimana ya? Tempatnya aja Hmm. kadang-kadang dirusak. Tapi ya itu bedanya tradisi kita dan sana. Iya, itu ada yang komentar jebakan saya meleset terus. Memang ini pertanyaan memang spontanitas Mas. Jadi kita tidak pernah membocorkan ke Mas Agung. Nah ini berikutnya. Meskipun kadang-kadang si anak ini nakal, tapi Dorandoro-Dorandari tidak akan tega membalas kenakalan momongannya. Nah, ini filosofinya besar ini, Mas. Ini apa filosofi yang terkandung di dalamnya ini? Loh Pak, sebagai orang tua, kalau Pak Marius punya anak, anaknya Pak Marius itu nakal, itu ya paling tidak kok iya sih Pak Marius membunuh dia kan enggak. Setiga, bahkan jiwit saja, penyubit saja, itu kadang-kadang Pak Marius itu nggak tega kan. Itu yang terjadi pada beliau Ya, itu juga seperti itu ke kita. Ngomong hukum itu ya. nggak tega, milih pergi tuh Pak. Daripada Hmm, dilempar batu ya mending lungo gitu. Tapi untuk balas itu nggak hmm, akan tega. Walaupun punya hak dan wewenang untuk melakukan itu, tapi pada dasarnya ya itu namanya orang tua bagi mereka. hmm. Di sana di sana sangat dimuliakan sekali gitu. Oke. Jadi sebetulnya kita friend, Mas ya, dengan jenis ini, Mas. Jenis makhluk ini kita sebetulnya berkolaborasi ya. Iya, tapi itu di atas kita, Pak. Kalau saya ngomong itu di atas Oh, kita, karena di itu atas. tatarannya sudah yang di atas kita, Hmm, dan makanya ya. mempunyai cahaya yang cukup kuat dan sebagainya gitu. Dan ini orang Hmm, benar-benar yang jaga manusia sekali, nggak akan rela kalau manusia kenapa-apa sebenarnya. hmm. Maka di Oke. sana itu dimuliakan sekali, dijaga betul tempatnya oleh banyak orang supaya supaya mereka tidak pergi gitu. Iya. Beda dengan di sini. Oke. Kita teruskan, Mas. Ini ada gambarnya, ini Gisel, Mas ya. Tapi nggak Wih, gitu. Nah, tapi Pak nggak Maris gerak guys, ini belum. nyari gambar dari mana ini Pak? Iya, ini makanya ini justru para dorandara-dorandari hanya bisa mengelus dada dan merasa bersalah karena merasa gagal mendidik anak-anak yang dianggap nakal. Ini kita kok jadi parenting gini, Mas ya? Ini kok jadi mungkin ini jadi eventnya ibu-ibu, Mas ini. Ini maksudnya apa, Mas? Ini Mas, kok ada ngelus dodo segala ini. Kalau Pak Maris bisa ngerogosongo sampai Suraloyo, itu akan sering mendengar bahwa beliau itu sering mendapat marah dari kadewatan karena tingkah laku momongannya yang di bumi yang tidak betul. Bahkan mereka tuh rela untuk ini apa namanya menanggung hukuman tuh rela. Tapi masalahnya kan bukan di situ. Ya makanya untuk di sana, untuk di
peradaban sebelah kita ini itu benar-benar dijaga sekali supaya tata krama itu dijaga sekali supaya supaya mereka ini benar-benar masih mau tinggal di sini, di tempat mereka gitu. Hmm, Kan ada beda tradisi kita dengan Atlantis di situ. iya. Oke, Mas. Kita 28 slide, Mas. Kita teruskan. Justru Dorandoro Dorandari yang akan memohon ke Sang Oh Yang ini Wening sudah. agar Ya, momongannya tidak dihukum. Lah, justru justru belain kita, Mas. sangat belain. Ya, karena Jadi musuh namanya kita orang tua, jadi musuh kita Sang Yang Wening, Mas. Lah itu yang bukan, hukum Sang Yang Wening itu gimana, Mas? bukan. Karena sang yang penting memang ini apa? Jadi gini loh Pak, masalahnya ketika ketika ada sesuatu yang salah dan di level di atas atasnya yang salah ini tidak tega, berarti memang harus ada level yang lebih tinggi yang tega untuk melakukan itu, loh Pak. Hmm. Gitu. Dan ini biasanya yang tega melakukan itu mulai dari Bathara Antigo ke atas. Gitu. Untuk Bathara Antigo ke bawah, di batas Bathara Antigo, Bathara Ismoyo ke bawah, biasanya nggak akan tega. Biasanya. Seperti itu. Karena yang di bawah itu langsung punya anak foto kan. Kalau ini kan cuma satu ini apa, satu grade ciptaan keturun ke bawah gitu untuk versi di sana. Hmm. Oke, kita terusin, Mas. Oke. Dorandoro Dorandari selalu berusaha agar momongannya mendapat anugerah. Maka dengan segala cara mereka akan berusaha menangkap anugerah yang tidak dijangkau manusia. Nah, ini apa, Mas? Itu Anugerah ini maksudnya apa, Mas? ada banyak cerita kan Pak tentang turunnya Wahyu Cakraningrat, tentang turunnya Wahyu Purbosjati dan sebagainya. Itu kan justru dari sebelum turun ke bawah sudah jadi rebutan para Durandoro Durandari dan dari mulai yang di atasnya sampai ke bawah itu supaya jatuh ke orang yang mereka tuju, yang mereka mau gitu. Tapi tetap aja Hmm, kan karena wahyu itu tingkatannya sangyang, jadi mau digeser juga susah. Tapi pada dasarnya sebelum turun dihadapin dulu, disungkemi supaya mau ke anaknya dia yang mana gitu loh. Tapi ya tetap aja sesuai dengan perintahnya sang yang wening, dia turunnya kemana. Tapi beliau sudah hmm, minimal sudah berusaha Pak. Makanya ada di cerita pewayangan kalau itu tentang hal, -hal seperti ini. Dan itu yang dilakukan oleh mereka itu seperti itu. hmm. Oke. Jadi tadi kalau saya summarize-kan yang diceritakan tadi itu filosofi. Jadi posisi kita dan Dorandoro Dorandari. Nah, sekarang kita menginjak ke sesi 2, Mas. Ini adalah lebih spesifik ini. Jadi kita tata cara, kita teknisnya. Jadi di sini disebutkan bahwa tempat turunnya Dorandoro Dorandari itu paling utama ditandai dengan sering turunnya pelangi tipis di tempat tersebut. Iya. Jadi pelangi ini Mas. Iya, makanya dulu waktu pas saya masih kecil, ketika pas ada pelangi, jadi pelangi itu kan ada macam-macam yang tipis, yang tebel, dan nanti ada yang rangkep dan sebagainya itu ada tatarannya kalau di Jawa ya. Kalau secara fisika itu memang dikatakan bahwa pelangi itu seperti bayangan. Jadi kalau kita maju ke depan, dia ikut maju ke depan. Kalau ikut kita mundur ke belakang, dia ikut mundur ke belakang. Tapi kenyataannya tidak, Pak. Jadi banyak kasus kok seperti saya dulu sering main sepak bola tuh tepat di bawah pelangi gitu, misalkan gitu. Kan di lapangan tertentu. Juga banyak orang-orang di barat sana yang foto tepat di bawah pelangi. Jadi artinya teori itu tidak tepat ya. Jadi orang bisa bisa di bawah pelangi itu jika dikendaki sama yang punya pelanginya itu, yang bawa pelanginya itu turun. Jadi ketika pelanginya adalah pelangi tipis, berarti si Dorandoro-Dorandari yang turun. Maka kalau kita bisa tepat di bawah pelangi tersebut, berarti kita memang diundang sama si Dorandoro-Dorandari. Karena mungkin kangen sama anak foto, sehingga pada saat kita bermain itu ada di hadapan beliau gitu loh. Dan ini Hmm, banyak kejadian Pak. Kalau di desa itu sangat sering dan ketika ini pelangi ini sudah tidak ada, berarti beliau tidak pernah turun lagi. hmm. Dulu saya ingat waktu kecil Mas, katanya kalau ada pelangi itu bidadari tangga, dia tangga turun gitu. Memang itu jadi bukan mitos Mas ya itu ya. Bukan mitos,
kalau Pak Maris pernah sampai ke bawahnya dan benar-benar bisa ketemu di bawahnya, jadi kalau kita bergerak dan bergerak maju dan pelanginya ikut maju, mundur pelangi ikut mundur, berarti memang kita ditolak Pak. Tapi kalau kalau kita maju dan pelanginya tetap diem, nah itu berarti Hmm, kita diterima dan kemudian apalagi kalau bisa sampai di bawahnya tepat gitu. Dan oke. sayangnya di negara kita saat ini pelangi sudah mulai jarang kelihatan. Hmm, iya. Oke, Mas. Berikutnya, nah, selain pelangi, di sini dikatakan tempat turunnya Dorandoro Dolandari itu Tugu, Mas. Ya, Ini kayak Tugu Monas ini, Mas. Ini maksudnya sembarang tugu atau tugu yang memang tertentu, Mas? eh, jadi masalahnya tuh ini kan yang membuat manusia ya Pak ya. Jadi tergantung dari kreativitas masyarakat setempat. Karena kan bagi beliau itu mau turun di mana saja bisa. Cuman masalahnya kan keinginan dari eh, masyarakat setempat itu ditandain supaya beliau turunnya di situ supaya masyarakat gampang bagi terutama bagi mereka nggak bisa melihat gitu. Jadi supaya supaya bisa apa namanya bisa ketemu walaupun tidak bisa melihat minimal disediakan tempat supaya orang tidak salah salah naruh sesaji atau salah salah tempat mengadu dan sebagainya karena dia tempat mengadu Pak, namanya orang tua. Hmm, iya. Jadi ini mungkin COVID ini kan mengurangi polusi, Mas. Nah, kalau Ya polusi semoga. berkurang, langit cerah, banyak pelangi, nah itu banyak durandara-durandari. Jadi itu mungkin bagus ini, Mas, untuk kepentingan. Nah, ini Mas, tugu. Nah, Nah, kalau nah tadi makin kan tugunya satu ini macam-macam ini, Mas. Seperti ya, kayak ini cuman macam beda-beda bentuknya aja, Pak. oh, Jadi pada dasarnya kan kalau Hapsara Hapsari yang di bawahnya beliau itu tidak mau dibetulkan ya lebih lebih bagus. Jadi ya biar aja ditandai dengan batu besar atau pohon besar atau apa gitu. Untuk Durandaro-Durandari manusia biasanya lebih menghormati sehingga dibikinkan sesuatu yang walaupun bentuknya mungkin masih sederhana gitu kan. Tapi paling hmm, tidak ada bedanya gitu. Tapi walaupun ini COVID, di mana sudah mulai apa namanya polusi berkurang, tetap aja pelangi nggak turun tuh Pak. iya, Mas. Langit lebih cerah, itu langit tetap nggak turun. Iya. Mas, tadi kan itu kan menhir, Mas ya. Saya punya sesuatu, Mas. Saya mau nunjukin. Jadi ini kan tadi di balik saya ada ini, Mas. Nah, ini kalau saya di balik ini, nah ini saya juga punya tugu ini, Mas. Tapi kok juga nggak turun-turun ini. Saya juga punya menhir ini. Nah, ini mungkin saya dengan harapan juga juga ini apa namanya diturun ini banyak sekali sampai sana. Tapi kok nggak turun-turun, Mas ya? Kenapa, Mas ya? Kan masalahnya itu bukan begitu toh Pak. Disediakan tempat oleh beliau turun terus kemudian sama manusia ditandain gitu kan. Tempat turunnya beliau yang ditandain, bukan bukan kita bikin terus kemudian beliau turun. Kan itu terserah beliau mau turun di mana saja. Hmm. Masalahnya begitu Atau Pak. karena Tapi mungkin semennya belum saya bayar, Mas itu. Mungkin semen utama ke materialnya belum saya bayar itu, makanya belum nggak turun-turun. Oke, Mas. Kita ya, terusin, Mas. Dorandoro Dorandari adalah wahyu atau pulung bagi para penewu. Penewu ini apa, Mas? kalau kalau ini ya Hapsara Hapsari itu kan biasanya untuk lurah. Kalau penewu itu di atasnya lurah, Pak. Kalau di sini istilahnya camat ya, tapi kalau di apakah itu sama dengan istilah di sini nggak tahu. Tapi kalau di sana disebut akufu, akufu itu yang dinamakan penewu, berarti yang membawai 1.000 orang lah paling tidak gitu. 1.000 kakak deh kok 1.000 orang, membawai 1.000 kepala keluarga. Jadi anak turunnya di bawahnya itu ada 1.000 kepala keluarga gitu di dalam wilayahnya dia. Hmm. Eh, ini agak menarik nih, Mas. Hubungannya dengan wahyu atau pulung ini, Mas. Nah, tapi Dorandoro Dorandari itu di atasnya Widodoro Widodari yang bertugas mengatur para Dorandara Dorandari tadi, Mas ya, yang dijelaskan tadi, Mas ya. Ya, Jadi ada yang mengendalikan silsilahnya. juga. Masih ada yang Oh, mengendalikan.
Karena apa? Kenapa kok tidak Widodoro Widodari langsung turun ke bawah ke hadapan manusia? Karena cahayanya Widodoro Widodari itu jauh lebih kuat, Pak. Jauh lebih menyilaukan lagi, gitu. Hmm, iya, 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 iya. Jadi, tapi apa mereka punya ciri khas, Mas? Jadi kalau kita ketemu misalnya ketemu sinar itu ini Dorandoro, Dorandari atau Widodari gitu cara membedakannya gimana, Mas? Dari kekuatan cahayanya aja untuk yang untuk yang Hapsara Hapsari biasanya masih bisa terlihat wujud orang apa wujud sosoknya masih bisa kelihatan. Durandoro Durandari masih Hmm. agak kelihatan samar. Kalau Widodoro Widodari udah sangat susah Pak. Ya, cahayanya terlalu kuat. Jadi kita ngerti ada sosok berdiri, tapi cahaya yang melingkupinya itu sudah udah sangat susah untuk dilihat. Maka mau nggak mau harus Hmm. menunduk. Bukan menunduk karena dipaksa menunduk, tapi memang menunduk karena memang tidak sanggup melihat. Hmm. Terlalu kuatnya. Gitu. Maka ada Oke, tataran di sini untuk ngatur itu gitu. iya. Lantas fungsi Widadara Widadari ini pembawa wahyu, Mas, atau pulung dari bupati. Ini dari maksudnya dari bupati atau untuk Untuk bupati untuk atau karena bupati, oh untuk oh untuk ini Mas. bupati versi sana. Untuk bupati tapi versi sana ya, bukan versi sini ya. Jadi jadi Oh. kalau yang ketempatan itu berarti dia akan jadi bupati gitu loh Pak. Untuk di sana. Maka di sana tidak ada pilkada karena orang melihat cahayanya si Widodoro Widodarinya bertempat di siapa gitu. Oh, itu ya. Jadi saya pikir ini untuk bupati, maksudnya mau nyindir karena saya gagal jadi bupati Ponorogo gitu. Saya pikir itu. Enggak ya. Oh Kalau ya udah. Pak Marus nggak daftar kok mau jadi bupati. Menang versi medsos mas, versi elektabilitas doang. Oke mas, Hmm. kita teruskan. Ini kabupaten nih. Jadi wilayah kekuasaan Widodara Widadari sebatas wilayah kabupaten. Nah ini perbandingannya dengan dunia ini luasannya gimana mas? Ya kabupaten seluas kabupaten Pak. Hampir sama dengan kabupaten yang di sini. Seluas itu wilayah kekuasaannya. Widodoro Widodari. Jadi dalam membawai beberapa penewu kan, membawai beberapa turan dari di bawahnya gitu. Jadi cukup cukup ini, cukup luas daerah kekuasaannya. Sudah mulai cukup luas lah. Hmm. Tapi itu di langit atau di bumi mas? Itu maksudnya di atas atau juga di meliputi dataran ini juga. Dataran sampai ke atasnya, makanya semua hal yang berhubungan dengan alam dan sebagainya ada di mau ada apa harus seizin beliau untuk lewat. Misalkan ada angin ribut mau lewat ya harus izin beliau dulu. Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh lewat. Hmm. Gempa ya Iya, iya, belok iya. kalau beliau nggak boleh. Kata yang di Ini, sana. iya, 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 iya. Ini struktur pemerintahannya sangat menarik, Mas. Ini harus dibukukan, Mas, ini, Mas. Siapa tahu kita bisa belajar dari sini. Nah, kita teruskan. Itu di chatting masih bingung ngomong bupati terus. Padahal pilkada udah selesai tanggal 9 kemarin, Mas. Oke, Mas. Tempat turunnya Widadara, Widadari ditandai paling utama dengan sering turunnya pelangi tebal. Nah, kalau tadi kan pelangi tipis, Mas. Ya, Kalau ini pelangi tebal ya. ya, ya. Makanya biasanya dia lebih senang memilih tempat yang dimana anak-anak kecil itu sering bermain di situ gitu biasanya. Biasanya loh. Jadi ya Hmm. tidak harus seperti itu, tapi biasanya seperti itu. Makanya seperti saya dulu sama teman-teman kalau ada pelangi turun tuh langsung langsung pada ngejar gitu terus lari-lari ke sana terus main sepak bola di bawah pelangi gitu. Situasinya beda dengan sekarang itu nggak pernah saya temuin lagi wah, situasi seperti masa saya kecil itu. Hmm. Oke, Mas. Mas Agung kelihatannya kok lemes apa belum makan nasi goreng, Mas? Lah mau dikirimi mau loh Pak kalau mau Pak Maris mau ngirimi atau Pak Maris mau Oke, Mas. masakin di sini ayo. Ini macet sekali, Mas, Jakarta hari ini.
padahal masih PPKM ya, Mas. Saya Oke. tadi baru sampai rumah kan 8 kurang 10, Pak. Iya, memang macet di mana-mana ini, Mas. Sebagai tanda penghormatan, oleh masyarakat dibangunkan tempat pemujaan buat sang widadara-widadari agar tetap mau turun. Oke, Mas. Ya, Ini jadi apa ini, Mas? Maksudnya? ya maksudnya begini, Pak. Kan sebagai manusia kita harus menghormati tataran yang di atas kita. Kita harus ngerti bahwa dia di atas kita dan dia yang ngomong kita juga gitu kan. Tapi ya ini adalah tradisi bukan di negara kita ya saat ini. Jadi jangan apa namanya? Ini bukan bukan ngajari tidak. Jadi tidak wajib diikutin. Jadi untuk di sana itu benar-benar dimuliakan sekali bahwa dibikinkan tempat lebih bagus daripada Durandoro-Durandari. Tujuannya adalah karena tidak seluruh masyarakat itu bisa melihat beliau itu loh Pak. Karena tidak seluruh masyarakat bisa melihat beliau, maka dalam memberikan bekti atau apa namanya rasa sayang kepada leluhur itu biasanya ditaruh di tempat yang sudah ditandain dulu, ditandain oleh nenek moyang atau apa dengan tempat yang dianggap untuk tempat yang lebih layak sebagai tempat turunnya beliau gitu, gitu. Ya, Mas, tadi menarik tempat pemujaan tadi ya. Kan di luar negeri juga ada, Mas, kalau kita di Greek ya, di Yunani atau di tempat-tempat lain yang ada bangunan-bangunan Amerika Selatan segala. Nah, tadi kayaknya di awal-awal IG Live tadi ada yang tanya, apakah ini hanya berlaku di bumi kita aja atau di Eropa atau di Amerika, Mas? Kan juga tempat pemujaan gitu ada juga. Ya semuanya begitu Pak, semuanya seharusnya seperti itu. Cuman ada perbedaan nama-nama kan. Ya, mereka juga punya nama khusus Hafsor itu apa di sana, Hmm. Durandoro-Durandari itu apa di sana, Widodoro-Widodari itu apa di sana. Jadi jangan digebrahnya semuanya bidadari, enggak Pak. Masih Hmm. ada tingkatan-tingkatannya. Hmm. Di sana pasti juga begitu, cuman masalahnya kan pembangunan tempat ini disesuaikan dengan masyarakatnya kan. Kan beliau juga juga gini kan, apa ya seperti Pak Marius gitu ketika datang ke rumah cucunya, kemudian cucunya bikinkan kamar yang bagus untuk Pak Marius kan Pak Marius juga seneng toh. Tapi Hmm. kalau misalkan cucunya Pak Marius begitu Pak Marius datang, yang nanti ini ya di kandang ayam saya aja ya gitu, mau Ya. teko mesti nggak akan mau. Oh, Makin makin oke. makin 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 dianggap lebih layak, dipikirkan lebih layak dan makin dianggap lebih hormat, itu pasti Hmm. yang namanya orang tua makin terenyuh loh Pak, pasti pasti mau datang kan seperti itu yang mereka usahakan, Hmm. bukan Iya, ditendangi suruh pergi loh Pak kalau mereka. iya. Tadi Mas Agung bilang di lain benua, lain nama. Mungkin itu juga Mas ya, hantu-hantu itu juga beda ya. Kalau kita kan genderuwo, kuntilanak, kalau di luar Frankenstein, kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi jadi beda-beda ya. Kenapa pocong tidak ada di Eropa misalnya? Kenapa hantunya di sana berdasi? Mungkin itu menyesuaikan juga ya. Jadi tiap tiap daerah itu makanya kan nggak ada kan namanya tuyul itu nyampe istana Buckingham gitu nggak ada. Tapi mungkin ini perwujudannya memang menyesuaikan dengan energi manusianya kali Mas ya, yang Ada mendiami Pak, ya. ada di sana, cuman Ada. masalahnya namanya lain. Oh. Namanya lain dan mungkin kita nggak kenal namanya. Tapi kalau makhluknya ada dan mirip seperti itu ada. Ya seperti gini aja Pak, ayam di sini disebutnya ayam, di daerah Jogja saya nyebutnya pite, di Sunda Hmm. nyebutnya hayam. Nah, makanya ada nama hayam buruk kan nggak mungkin dari Jawa, nggak mungkin dari Jawa Timur kan Pak. Nah, ini Terus menarik ini. di ini apa namanya di daerah di Inggris sana nyebutnya chicken gitu kan. Hmm. Tapi jenis hewannya sama Pak, gitu loh. Ada, cuman masalahnya mungkin saya tidak mengerti mereka nyebutnya apa. Tapi ada. Karena pas dulu saya jalan-jalan juga ada kalau ketemu model seperti itu, ketemu tetap ada di negara mereka. Iya, iya. Betul, ada di sini tuyul, di sana Casper gitu, ya betul. Mas, tadi menarik itu, ada Mas Agung yang keterucut itu, tadi out of topic itu. Tadi kan hayam ya. Nah mungkin dong di Jawa Timur itu kan bukan nama Jawa ya, ayam muruk. Nah itu jadi sebetulnya ini
Jadi kembali lagi, kembali lagi Majapahit ini sebetulnya di mana gitu. Jadi kita ini cuma diaduk-aduk sama penjajah aja mas ternyata. Iya, makanya yang saya ceritakan berkali-kali kan emang sejarah negara kita seharusnya belum ketemu semuanya, Pak. Cuman oke lah, itu pelan-pelan kita ungkapnya. Nah, sekarang kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu ayam nyebutnya ayam kan, Pak, atau pitik gitu loh. Yang nyebutnya hayam itu cuma di Sunda. Jadi Sang Ya. Prabu Hayam Wuruk tuh pasti orang dari yang nyebutnya hayam itu di mana gitu kan. Ah, Jadi sebetulnya orang Sunda nggak perlu marah-marah ya, wong wong Majapahitnya di mana aja belum ketahuan kok ya. ya, Jadi ternyata kita ini cuman kata Pak Marius kata loh yang belum tahu. Pak Marius yang belum tahu Majapahitnya loh. Kalau saya itu ya nggak mau ngomong, tapi ya kan emang nggak boleh bicara, tapi ya nggak ya, jauh dari Cibubur. iya. Itu tadi yang dari Hong Kong seneng banget katanya mancing-mancing. Memang kita itu memang suka kalau dipancing-pancing gitu. Oke, Mas. Kita teruskan, Mas. Ini udah 40 menit, Mas. Jadi widadara-widadari ini berusaha menjaga agar momongannya tidak terkena bencana yang cukup besar, yang tidak bisa dibatasi oleh para hapsara-hapsari dan para dorandara-dorandari. Nah, ini di sini ada bencana banjir, gunung meletus, dan kekeringan, angin ribut, dan sebagainya. Jadi ini tingkatan ngatasin masalah gitu, Mas. Ya, pertanyaan saya di daerah itu ada pelangi turun sampai ke tanah nggak? Kalau nggak ya pantas. Karena memang seharusnya beliaulah yang menyingkirkan itu gitu. Masih ada nggak tempat untuk beliau turun di situ yang dihormati masyarakat gitu. Ya, tapi ini kan masalahnya tidak ini ya, apa namanya? Kita memang beda tradisi dengan yang di Atlantis. Di Atlantis kan memang seperti itu dan ini hanya berdasarkan menjawab pertanyaan saja. Jadi ya kalau apa namanya? Kalau misalkan beliau tempatnya tidak ada ya yang ditakuti oleh si pembawa bencana ini yang nggak ada toh Pak. Minimal gini loh, apa namanya? Kalau di rumah kita itu misalkan nggak ada pagar, berarti kan orang masuk ke rumah dengan gampang banget gitu kan. Minimal sampai halaman gitu loh. Tapi kalau di apa di halaman ini ada yang jaga, minimal mau masuk juga agak segen gitu kan. Gitu. Nah, Mas Agung, itu kan widadara-widadari menjaga bencana yang besar ini, berarti yang tingkatnya kolosal lah, mungkin tsunami dan sebagainya. Nah, jadi bencana itu bukan ciptaan dia, Mas. Jadi ciptaan Bukan. siapa kalau gitu? Bukan, kan saya Oh, udah ngomong Pak tadi, karena bencana itu biasanya turun dari sang yang bernama Antigo ke atas, karena di situ mereka tidak punya keturunan. Yang tega menghukum kan yang nggak punya keturunan Pak. Coba aja kalau orang punya anak terus mau nyubit anaknya hmm, sendiri nggak mungkin tega. Kalau Pak Marius nyubit anaknya orang lain mungkin tega, tapi kalau nyubit anaknya sendiri nggak mungkin tega tuh Pak. oh, Garisnya jadi kita gitu. ini keturunan dari danyang-danyang tadi, Mas. Dari yang Bet- yang sebetulnya kita asalnya dari sana ya. Tidak semua Pak, tidak semua. Karena apa? Ada yang kalau kita mengakuinya begitu, tapi kan ada pihak yang ngomong bahwa manusia itu dari manusia kera dan manusia kera dari kera kan. Ya, yang itu hak mereka untuk mengakui bahwa mereka keturunannya kera gitu. Itu hak loh Pak, nggak boleh dilarang loh. Itu bukan penghinaan, itu memang ada yang merasa bangga kalau dikatakan anak turunnya munyuk gitu kan. Jadi ya Bapak Pak Maris jangan ngomong mereka anaknya Widodoro Widodari, ntar mereka tersinggung gitu. Karena ada yang beranggapan seperti itu, maka saya ngomong tidak semuanya gitu loh. Iya, 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 iya. Iya. Oke, oke. Ini perlu pembahasan tersendiri ini. Jadi kita ternyata asalnya dari bukan kera. Oke, Mas. Satu, widadara-widadari juga menjaga agar alam terlihat indah dan semakin indah bagi momongannya. Jadi jelas kita ini dijaga dan mereka tidak jahat mas ya. Jadi musuhnya mereka, kenapa mas mereka nggak perang melawan Betoro Antigonya? Kenapa kok kita jadiin korban? Kenapa sih? Kenapa peperangannya itu di muka bumi gitu? Kenapa nggak mereka aja yang perang sendiri? Gitu?
Yang ngusir Widodoro Widodari kan bukan Betoro Antigo, Pak. Yang merusak tempatnya Widodoro Widodari, Durandoro dan Durandari dan Hapsoro Hapsari sampai sampai mereka nggak apa yang tidak menghormati mereka kan bukan Betoro Antigo. Justru Betoro Antigo itu yang akan mengembalikan itu semua. Jadi Hmm. kan ini masalahnya kan mereka tuh disuruh pergi, mereka tuh disuruh pergi, terus kalau ketika mereka sudah disuruh pergi, nah kemudian kan tidak ada yang mengendalikan berkasaan di bawahnya. Yang salah siapa? Emang Betoro Antigo. Betoro Antigo kan maunya menyingkirkan berkasaannya. Ya cuman efeknya karena ya logikanya gini ya, kalau nyapu itu kan kadang-kadang yang kesapu itu bukan hanya larahan atau kotorannya, kadang-kadang ada tanaman yang ikut kesapu tuh Pak. Kalau kita nanam tanaman itu waktu kita macul itu kadang-kadang kita secara nggak sengaja juga kepacul tanaman yang sebenarnya itu bagus gitu malah mati gitu kan. Hmm. Tapi pada dasarnya kan kalau tandurannya sendiri pasti akan dipelihara, seharusnya begitu gitu. Hmm. Ya Iya, cuman iya. kan ketika ada yang mau nyapu terus tidak ada yang ngarahin gitu. Daerah sini jangan ini jangan anu ya ini jangan ini ya ya paton paton babati gitu kan. Suketnya harus lemu-lemu ya dibabati gitu kan. Rumputnya udah Ta- gemuk-gemuk jadi. Tapi Mm-mm. bencana bencana itu kan sebetulnya cara seleksi alam, Mas, sebetulnya supaya kita hidup lebih efisien. Mungkin selama ini kita merusak alam dan sebagainya gimana, Mas? Tapi kenyataannya kan kalau bencana itu tidak terkendali, kenapa di lapangan golf itu ada pawang hujan? Ayo, kenyataan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya alam itu bisa dikendalikan asal kita ngerti dengan alam, toh Pak. Ketika kita Hmm. nggak ngerti dengan alam kan berarti memang ya, jadi seolah-olah semuanya jadi alamiah dan nggak terkendali kan. Oke, Mas. Saya mau tanya kalau gitu, kalau kalau alam bisa dikendalikan. Nah, misalnya kayak kemarin ya, pesawat yang jatuh itu kemarin, Sriwijaya, dan sebelumnya Lion. Nah, kenapa sebelum lewat itu, kenapa nggak dibersihin aja, Mas, mendungnya? Kalau kita bisa bisa punya ilmu menyingkirkan itu atau mengendalikan itu, kenapa nggak itu dipinggirkan aja? Jadi jalur pesawat itu clean gitu, Mas, nggak ada mendung-mendung tebal gitu. Itu mungkin nggak, Mas, dibuat seperti itu? Sangat mungkin. Tapi ketika yang mempunyai wewenang untuk menyingkirkan itu sudah disuruh pergi, gimana Pak? Hmm. Masalahnya kan ini problemnya di situ. Widodari ini sekarang nggak pernah turun, gitu. Sehingga ya seperti itulah yang terjadi. Tapi ya jangan dibahas perkara itu karena nanti ada yang anu lah, kasihan lah sudah terjatuh ada yang jadi seperti Oh. itu. Soal problemnya kan itu tadi Pak. Yang paling utama adalah ketika beliau itu sudah tidak di sini lagi gitu loh. Hmm. Ini sudah tidak Ya, di sini lagi. ya, ya, ya. Atau mungkin permadani terbangnya apa tadi, pelanginya itu kita pinjem gitu loh, Mas. Kita jadi itu kan kita kan transportasi udara kan. Ini kan menarik loh, ini sebenarnya dikaji. Karena kan sekarang ini kita alam seperti ini. Sementara kita negara kita kepulauan, Mas. Jadi kalau kita bisa membuat jalan, kalau Pak Jokowi tol laut. Nah, kalau saya tol udara sekalian aja gitu. Dia bikin satu tol yang bersih gitu, dipagerin semuanya. Nah, pagerin tanda kutip maksudnya. Nah, itu jadi lancar gitu loh, Mas. Kita nggak deg-degan lagi gitu. Ya, Jadi tapi mungkin pemenangnya kita harus ngerti pada tataran dan wewenang, Pak. Pemenang kita sampai di mana, dan ini harusnya pemenangnya siapa. Gitu loh, Pak. Seperti ya, misalkan bikin KTP itu pemenangnya Pak dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan jadi KTP kan, Pak. Bukan ya, pemenangnya saya bikin KTP kan, Pak. Jadi saya mau bikin KTP berarti KTP palsu kan? Gak bisa. Tetap pada tatarannya siapa yang berhak, gitu loh, Pak. Kita harus ngerti haknya siapa. Kalau itu bukan hak kita ya kita nggak akan bisa lakukan. Ini haknya hmm, Widodoro Widodari. Jadi kalau misalkan mereka nggak ada ya sudah. Jadi seolah-olah semuanya ya berjalan seperti apa adanya, gitu aja kan? tapi kan kita keturunannya, Mas. Kita kan keturunannya mestinya boleh-boleh aja dong.
kan Dan makanya kan untuk keturunan tertentu yang mengadakan kontak dengan beliau dan sampai menyediakan tempat di rumahnya dan sebagainya itu pasti terjaga. Ayo. Makanya waktu gempa di Jogja rumah saya nggak apa-apa. Rumah saya di Jogja nggak hmm, apa-apa karena ya setiap satu satu batu bata, satu apa ada yang megang semua nggak apa-apa. Rumah saya nggak apa-apa. Tapi 200 rumah sekitar saya rubuh. Sampai ibu saya waktu itu hmm, kan saya nggak di Jogja, tapi orang tua saya nggak ngerti kalau ada gempa itu sampai nggak nyadar karena memang nggak ada yang bergerak dalam rumah. hmm. Iya, iya, iya. Wah, ini mengenai bencana ini nanti topik tersendiri aja, Mas. Nanti nggak selesai ini. Kita teruskan, Mas. Widadara-widadari sering membantu tanpa disadari dengan mengatur sesuatu sehingga manusia momongannya selalu beruntung dan tidak mudah apes. Apes, Nah, ini, apes bukan apa? oh iya, 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 iya. Ini udah mulai lapar ini, Mas. Belum makan. Nah, jadi sebenarnya tanpa diminta pun eh, kita ini dijaga gitu, Mas. Jadi gimana, Mas? Iya, ya tapi kan masalahnya beliau juga juga punya ini ya istilahnya selain harga diri juga ini kan eh, kalau misalkan cuman diusir-usir ya ngapain, tapi kan ada di antara kita itu beberapa orang yang kalau didatengin bener-bener terus malah nyediain tempat, pasang sesaji dan sebagainya gitu, ya itu yang akan dijaga oleh beliau, gitu kan. Tapi ya itu tidak wajib diikuti loh Pak. Saya tidak ngomong wajib diikuti karena itu tradisi juga di negara kita. Iya, iya, Kalau iya, iya. gitu. Oke, Mas. Kita teruskan. Nah, ini lebih aneh lagi ini. Widadara-widadari punya kemampuan merubah wujud manusia agar menjadi lebih menarik karena beliau tidak mau ngomongannya jelek. Nah, ini gimana, Mas? Kok bisa berubah jadi manusia ini gimana, Mas? Bukan berubah dari manusia beliaunya, tapi ketika ada orang yang tidak pede karena wajahnya kurang menarik atau gimana, itu kalau sowan beliau dan diterima betul, maka beliau bisa merubah kita jadi wujud kita jadi lebih menarik. Gitu loh Pak. Hmm, Karena bidadari pasti punya aji asmara daono, jadi pasti bisa bikin orang jadi lebih menarik. Maka zaman dulu memang tempat mengadu banget gitu loh. hmm, iya, iya, Tapi iya, beliau iya. sendiri kalau kalau datang tidak akan pernah menunjukkan wujudnya yang asli biasanya. Beliau akan menunjukkan wujud beliau itu sebagai orang yang tua gitu biasanya. Karena apa? Kalau wujud asli yang diperlihatkan, yang namanya bidodara-bidodari itu nggak ada yang jelek Pak. Nanti orang pada naksir malah jadinya salah fokus. Harusnya sungkem malah naksir gitu. Makanya beliau pasti Hmm, biasanya terus milih berubah wujud supaya manusia iya. tidak ini. Iya, iya. Seperti gambar-gambar sekarang itu Mas, banyak yang salah fokus. Jadi gambarnya apa, di sana ada gambar apa gitu. Nah, mungkin jawabannya di sini Mas. Ini Oh, bidadara-bidadari sedang menyamar menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek tua oh iya, iya, dalam iya melihat ini. kehidupan anak cucu agar tidak takut atau malah jatuh cinta. Sejatinya para widadara itu sangat besar kewibawaannya serta sangat ganteng wujudnya. Demikian juga widadara itu sangat besar jaya kawijayan yang dimiliki dan kelewat cantik bentuk dan parasnya. Jadi mereka malah malah nggak mau menunjukkan wujud aslinya, Mas. Iya, iya. Karena nanti bisa-bisa orang nggak datang ke tempat beliau terus nggak mau pulang. Karena begitu ngerti aslinya, loh itu ayu banget gitu. Cantiknya kelewatan memang kalau Hmm, bidadari emang begitu. Sebenarnya dari hmm, Hapsara Hapsari sudah cantik, tapi kalau di tingkatan yang lebih tinggi memang bintang filmmu kalah bintang film pun kalah cantik. Aduh, jangan jangan kelebihan huruf A hmm. ya Pak. Bintang film bukan binatang film ya. Oh iya iya iya. Iya. Mas, Mas, mereka punya umur nggak, Mas? Punya usia nggak? Enggak. Ya, mereka sudah tidak apa karena tidak punya raga, jadi mereka ada pada keabadian ya. Jadi memang seusia alam raya. Jadi memang mereka Hmm, umurnya panjang sekali dan mereka ada sebelum ada bumi. Jadi kalau ditanya sejarah mereka akan menceritakan dengan detail sekali. Jadi tidak akan seperti sejarah yang dideskripsi berdasarkan temuan-temuan yang ada.
Tapi kalau di beliau yang cerita akan lebih detail. Misalkan kerajaan ini harusnya di sini, di sini, di sini, buktinya ini loh di kedalaman sini. Oh, Hmm. kedalaman tak bantu ngangkat menggah dan sebagainya itu gampang sekali untuk beliau. Hmm. Makanya Karena seperti mereka, ya, oke, kalau mereka, seperti mereka, oke Mas, silakan Mas. makanya seperti kita kalau mencari situs itu kan nanya dulu sehingga setelah ketemu baru kita uji geologi seperti geolistrik dan sebagainya baru kita lakukan. Tapi menyan jalan dulu Pak, bukan geolistrik jalan dulu. Gitu ya. Iya, iya, iya. Gimana Pak Jadi, Maris tadi? iya, jadi karena usia mereka lebih tua dari bumi, jadi mereka menyaksikan Mas proses bumi Ya, ini. ya. Jadi, jadi kita bisa menanyakan masa lalu, Mas. Tapi kalau masa depan yang belum terjadi, apakah mereka juga tahu, Mas? Eh, Pak Maris lihat cara orang kita bicara Pak. Orang Indonesia bicara itu tidak mengenal yang namanya past tense, present tense, dan future tense. Semuanya present. Artinya apa? Artinya bagi nenek moyang kita saja itu masa depan bisa dibaca. Buktinya apa? Buktinya itu ada ramalan Joyoboyo dan nggak meleset. Ada ramalan dari Ronggo Warsito juga tepat. Itu kan berarti memang memang masa depan, masa lalu dan masa sekarang itu untuk di negara kita tidak terpisah gitu. Hmm. Nah, kalau gitu kita hidup ini jadi sebetulnya gimana, Mas? Kalau kalau masa lalu, masa depan sudah di set gitu. Jadi apa kita perlu berupaya, Wong? Semuanya sudah di apa namanya setting dari awal gitu, Mas. Ya harus diupayakan Pak, karena jongkok itu harus dijangkah. Jadi orang itu harus melangkah. Kalau langkah kita nggak, kalau kita nggak melangkah, berarti malah kita melanggar aturan sebenarnya. Bahwa kita harus melangkah supaya menggenapi apa yang sudah dipastikan oleh nenek moyang kita dulu. Jadi supaya semuanya harus Oke. terjadi. Oke Mas, ini ternyata tinggal 3 menit Mas. Ini ngebut Mas. Para widadara-widadari selalu dalam pengawasan dewa dewi. Nah ini apalagi nih dewa dewi di atasnya dan akan melaporkan ke para dewa dewi itu jika yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi ini otoritasnya lebih tinggi lagi Mas, dewa dewi. Ya, ya. Kalau Widodoro Widodari itu ada dangyang tertinggi. Jadi dangyang itu kan mulai dari Widodoro Widodari yang tertinggi dan yang terendah di Apsara Apsari. Kalau Dewa Dewi itu sudah masuknya Sangyang. Makanya kalau di sana Pak ya itu memang didewa-dewakan. Kalau di kita kan memang nggak boleh didewa-dewakan. Kalau di sana memang didewa-dewakan orang dewa beneran gitu loh bagi mereka. Jadi Hmm. kalau Dewa Dewi itu sudah mulai masuk tataran Sangyang, tapi Sangyang yang paling bawah gitu. Hmm. Karena pada dasarnya gini ya, kalau berdasarkan mereka itu kalau Widodara Widodari mau ketemu Bathara Betari itu juga belum tentu kuat karena cahayanya Bathara Betari lebih kuat lagi daripada Dewa Dewi kan. Maka Dewa Dewi bahkan Hmm. kenapa tidak jarang untuk langsung menemui manusia karena mereka memang mempunyai tingkat kecemerlangan yang sangat tinggi, jadi sudah susah dilihat. Makanya kalau ada yang menyatakan nanti ya bedanya ini apa ya jelas banget kelihatan di sini yang beda ini nanti kekuatan cahayanya seberapa itu yang kita bisa kita bedakan bahwa ini dari tataran apa gitu. Nah Hmm. masalahnya kan banyak kekuatan alam yang bergerak itu yang kadang-kadang Widodoro Widodari juga tidak bisa mengendalikan. Nah ini berarti harus laporan dengan yang di atasnya lagi. Jadi semuanya itu serba berjenjang, ada hierarki Pak. Di sana hierarki dihormati. Jadi tidak langsung ke jenjang di atasnya. Jadi seperti Pak Marius itu kalau mau kamar mandinya kotor, itu kan Pak Marius akan minta tolongnya ke pembantu, Hmm. bukan ke bapaknya Pak Marius kan, bukan ke Hmm. Pak RT kan, bukan ke Pak RW, bukan ke Pak Camat, bukan Bupati Pak, apalagi ke presiden gitu. Jadi kita meminta tolong itu pada tataran yang tepat. Mintanya kalau Hmm. di sana begitu, ya tidak boleh lompat langsung apa-apa harus presiden. Hmm. Oke, Mas. Slide berikutnya. Para widadara-widadari sebenarnya tidak butuh dibangunkan pemujaan. Nah, ini gimana? Tadi kan kita bilang tempat pemujaan, Mas, karena mereka sebenarnya sudah punya tempat tinggal yang sangat indah di Kayangan. Nah, ini
eh, saya agak bingung Mas. Tadi ada tempat pemujaan, kok ini malah widadari-widadari tidak butuh ini gimana Mas? Memang mereka nggak butuh, Pak. Yang butuh itu manusia yang di sana. Karena manusia yang di sana butuh turunnya widodari-widodari, maka dibangunkan tempat supaya Hmm. beliaunya mau turun gitu loh. Seperti Pak Marius sudah punya rumah mewahnya kayak gitu loh. Terus kemudian tak suruh nginep di rumah saya belum tentu mau toh Pak. Tapi kalau tak Mau? rayu berkali-kali terus kemudian tak bangunkan tempat yang lebih bagus pasti lebih mau lagi gitu loh. Tapi kalau misalkan Pak Marius ke tempatku terus tak suruh Pak Marius nanti kalau tidur di garasi ya gitu. Nggak mungkin mau datang. Loh, Ayo. yang saya cari kan Mas Agungnya, bukan bukan tempatnya. Kan tergantung penghuninya Mas. Oh iya, tapi kalau tak suruh tidurnya di garasi, ayo atau di kandang ayam saya mau nggak? Ayo, nggak mau kan? Oke Mas. Atau di bawah pohon mangga saya gitu. Oke Mas, ini tinggal 2 slide lagi Mas. Kita habiskan dulu. Para bidadari-bidadari hanya akan melakukan hal ini jika mereka diusir-usir. Mereka merasa berkewajiban momong anak cucu, tapi mereka harus pergi karena diusir oleh anak cucunya sendiri dan harus rela kalau berkasaan. Nah, ini kembali ke berkasaan ini, mengambil alih semua yang telah mereka tata. Ini gimana Mas ini? Ya sekarang gini loh Pak, misalkan Pak Marius punya rumah gede, terus punya anak kecil, terus punya pembantu banyak gitu. Nah, suatu ketika Pak Marius itu dilemparin batu sama anaknya disuruh pergi gitu. Akhirnya yang ada di rumah itu tinggal anak sama pembantunya semua. Nah, karena pembantu ini sudah sadar betul bahwa Pak Marius nggak akan pernah balik dan dia lebih tua, maka dia dianggap sebagai pemilik rumah kan Pak. Apa yang Hmm. dia lakukan? Dia akan berusaha supaya rumah itu jatuh ke dia kan, sehingga bagaimana supaya ini disingkir-singkirkan aja ganti gitu kan. Pak Marius ya nggak bisa balik karena apa? Kalau balik dilemparin batu sama anaknya. Maka apa Hmm. yang bisa Pak Marius lakukan kan tinggal cuma ngelus dodo tuh Pak. Emang Hmm. tega Arab anu apa balang melempar batu balik kan enggak? Hmm. Nah, akhirnya berkasaan lah yang take over gitu, Mas. Iya, ya seperti itu tadi. Ketika Hmm. anak kecil itu belum waktunya untuk apa, belum mengerti bagaimana mengelola suatu rumah, terus kemudian orang tuanya dilemparin batu suruh pergi, ya pembantunya yang mau take over semuanya kan Pak. Dianya lebih Hmm. besar, lebih Ya, ya, gede. ya, ya, ya. Tapi kenapa ini pembantunya ini yang jahat ini berkasa ini nggak dibunuh aja sih sama itu Widodara Widadari? Kenapa sih Loh, kita dijadiin objek penderita, Mas? bukan jadi objek penderita, yang jadi masalah tuh dari di anaknya itu kok. Kenapa harus ngusir bapaknya gitu? Kan itu masalahnya. Lah kalau pembantu itu memang kalau misalkan itu disuruh pergi, ya rumahnya kotor. Emang Pak Marius mau nyapu ngepel rumah segede itu? Oke, 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 oke. Wah, ini simbolisnya tinggi. Ini rekan-rekan pasti nggak ada yang ngerti nih, termasuk saya harus diputar lagi. Ini jadi ada yang memang dipakai karena untuk membersihkan sapu-sapu itu. Oke. Eh, paham sedikit, sedikit. Perginya para widadari-widadari ditandai dengan tidak munculnya lagi pelangi sehabis hujan turun. Jadi pelanginya ini hilang Mas ya habis hujan ya. Walaupun kondisi alam sudah makin bersih Pak, kalau mereka nggak turun, ya pelangi nggak turun. Tapi kadang mereka Hmm. masih sempat masih pengen turun juga kadang-kadang itu. Tapi ketika turun tidak mau dideketin orang, sehingga kalau kita mendekati pelangi, pelangi juga ikut menjauh. Kita maju, pelangi ikut maju, mundur ya ikut mundur gitu kan. Hmm. Oke, Mas, tinggal 2 lagi, Mas. Ini, nah, perginya widadara-widadari membuat berkasaan mengambil alih semuanya, maka dimulailah di banyak tempat yang minta tumbal nyawa dan sesaji yang aneh-aneh. Nah, tadi kita juga udah bahas ini, Mas ya. Ya Jadi, udah, nggak perlu dibahas lagi lah itu. nggak perlu dibahas lah, udah. Ini yang belum mengerti, hendaknya ikut Zoom nanti 3 bulan lagi, Mas ya. Nah, ini terakhir nih. Mugi Rahayu. Sagung Dumadi Jaya Wijayanti Tansah Hamumayu Hayuning Bawana. Ini kayak kalimatnya Mas Mahfud aja ini. Ya, itu Itu sebagai Mas. tanda ini kan. Jadi kan memang yang bisa menata gini ya. Jadi kalau misalkan
Kebun itu yang bisa menata tukang kebun. Dapur itu berarti yang bisa menata ya pembantu yang di dapur. Kalau di dalam rumah ya tukang sapu. Itu ada ini sendiri-sendiri gitu loh. Kalau mereka semua disuruh pergi, ya berarti siap-siap semuanya sampai berantakan tuh Pak. Hmm. Jadi semua itu harus emang ada tatarannya dan ada ininya. Tapi ya itulah keharmonisan alam untuk di negara mereka begitu. Nah, tapi kan tradisi Hmm. kita beda ya. Tidak apa-apa, kita pegang tradisi di sini ya pakai tradisi di sini. Tapi apa namanya di sana tradisinya begitu. Ya itu kan karena ada yang bertanya ya saya jawab. Gitu aja kan. Iya, iya. Oke, Mas. Ini filosofinya tinggi sekali, Mas. Ini tadi, jadi memang satu energi ya, kalau kita bilang energi itu memang dibutuhkan sebenarnya. Cuman bagaimana kita bisa apa meramu atau mengatur sehingga untuk kebaikan. Nah, kalau kita ini kan semua yang nggak sesuai dengan kita itu kita hantam semuanya. Padahal mungkin kitanya yang jelek malahan ya. Nah, bukan kita merasa benar. Nah, yang orang lain yang jelek kita hantam, ternyata dia diperlukan untuk nyapu gitu. Ya sudah kalau gitu. Kalau di si pembantu ya katakanlah itu bisa dipakai untuk hal yang berguna kan juga bagus Mas kan Iya. nggak salah. Toh mereka juga ada yang ngatur kan, maksudnya ada pengawasnya gitu loh Mas, gitu Mm-mm. ya. Oke Mas, ini kita sudahin Mas, udah lewat 6 menit. Jadi Oke. kita minggu depan, Rabu depan masih ini Mas, masih Masih jagat maya. iya, masih jagat maya, akar 7. Kan Eh, maksudnya gini Pak, kenapa kita mulai dari 2/3? Karena yang kita ceritakan tidak akan detail sampai 1 gitu kan. Kenapa ini 1/2/3? Kan tidak akan detail sampai 2. Kenapa akar oh, 7? Karena tidak akan detail sampai 3 gitu loh Pak. Maksud saya oh, gitu. oke, paham. Nah, ini kita udah bahas dari tingkatan level bawah sampai dewa-dewi tadi, ternyata minggu depan juga masih itu. Berarti masih ada yang belum dibahas, Mas. Sebanyak ini. Sudah 2 minggu ini. Kalau sampai jagat maya itu perhitungan saya sampai 48 Pak. Sampai 48. Yang sudah Hmm. saya siapkan itu sampai 48 kalau jagat maya. Tapi kalau nanti dilepas di setelah itu nanti nunggu perintah lagi. Tapi minimal sampai 48 itu masalah jagat maya. Hmm. Tapi itu pun Oke. saya batasi cuman sampai di Sang Yang Wenang. Jadi tidak di atasnya Sang Yang Wenang. Nanti 16 tingkatan di atas Sang Yang Wenang tidak kita bahas. Karena bukan wewenang saya. Jadi mulai dari Sang Yang Tunggal sampai ke Sang Yang Ogro Pesti itu tidak akan saya bahas. Karena itu sudah masuk sastra pepingit. Jadi ya kita sampai di kayangan tertinggi Undaran Tirbawono aja. Jadi di kaki kayangannya apa puncak Pemalang itu kan dibagi atas dua ya. Di Undaran Tirbawono yang dasarnya sama yang di atasnya itu ada kayangan puncak Pemalang ya di atasnya ini tidak akan kita bahas karena terlalu panjang nanti bosen semua nanti masalahnya kalau kalau terus-terusan zakat moyo terus ya nanti ada yang lain tapi nanti ya kejutan dong jangan sekarang Enggak. dibuka Ini sebenarnya Mas Agung bisa dongeng ini sebenarnya sekolahnya di mana sih, Mas? Dapat di ilmunya dari mana sih? di MIT Pak Menyan Institute of Technology Pak. Udah kalau disebut menyan udah nggak tanya lagi udah itu apa kalau dalam bahasanya polling gending. Jadi kalau udah gending itu sudah pol ditabuh gongnya itu yang gede itu gong udah selesai udah. Jadi nggak debatable lagi. Oke, makasih Mas Agung dan juga Mas Nogo yang sudah menyiapkan slide dan juga Mas Iwan ya yang bikin flyer dan Aryo tim di belakang. Terima kasih. Sampai ketemu Rabu menyan depan. Salam menyan, Mas. Cara menyan